Hai Besti, apa kabar nih? Semoga baik-baik semua ya. Kali ini Celebrity Press hadir menemani Besti di rumah, tentunya dengan berbagi informasi serta fakta menarik seputar selebritis yang seru buat dibahas. Mengawal informasi kita, gimana kalau lihat cuplikan highlight yang lagi happening di Besti? Langsung saja, ini dia. Besti Laura alias Loli baru-baru ini bikin publik heboh. Usai menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan beberapa waktu lalu, Loli menyempatkan waktu untuk menitipkan pesan kepada kekasihnya Fadel Bajide. Dalam video yang beredar luas di media sosial, Loli menitipkan pesan rindu kepada kekasihnya yang telah lama tidak bertemu. Sementara Fadel melalui akun Instagram pribadinya memberikan dukungan ke Loli agar semangat dalam menjalani pemeriksaan. Besti, kedekatan Lyodra dan Randy Martin makin sangat terjadi perbincangan publik. Setelah Lyodra mendapatkan suapan kue ulang tahun Randy Martin beberapa waktu lalu, kini keduanya tak segan-segan memanggil satu sama lain dengan panggilan sayang. Hal itu terlihat dari salah satu unggahan Lyodra di akun Instagram pribadinya di Besti. Randy yang tak mau melewatkan momen pun meninggalkan komentar berupa dukungan atas salah satu pencapaian Lyodra. Yang membuat tak habis pikir, dalam komentar tersebut Randy Martin menyematkan kata sayang dalam bahasa Inggris. Gayung bersambut, Lyodra merespon komentar Randy Martin tersebut dengan panggilan sayang dan diakhiri dengan emoji love. Besti, Nikita Mirzani kembali menjadi sorotan publik karena tiba-tiba melabrak pedangdut Iis Dahlia. Nikita Mirzani menyemprot Iis Dahlia melalui akun Instagramnya di Besti. Dalam unggahannya yang kini viral di media sosial itu, dia meluapkan kekesalannya terhadap Iis Dahlia. Di sana Nikita Mirzani meminta Iis Dahlia segera membaca dan merespon pesan yang ia kirimkan melalui pesan langsung atau DM. Gak berhenti sampai di situ, Ibu Loli itu juga menuntut tanggung jawab dari Iis Dahlia terkait pernyataan yang telah diucapkan di Besti. Selanjutnya informasi dari Firdaus Oibowo yang melaporkan Pratiwi Novianti ke polisi. Kira-kira kenapa lagi di Besti? Daripada penasaran, langsung saja ini dia. Besti, polemik open donasi Agus dengan Novi berujung damai. Tapi nggak berhenti sampai di situ saja di Besti. Polemik tersebut kini memasuki babak baru, yakni Novi dilaporkan oleh mantan kuasa hukumnya Firdaus Oibowo ke polisi. Firdaus yang ditemui di Polda Metro Jaya mengaku akan melaporkan Pratiwi Novianti ke polisi lantaran dicurigai adanya dugaan money laundry yang terjadi di rumah Yayasan Peduli Kemanusiaan milik Novi. Novi lagi ya, dengan pihak-pihak lain ya, terkait dengan perlindungan anak. Lalu besok juga kami akan melayangkan surat keberatan atas perdamaian di Kemensos ya. Jadi kami tidak menginginkan perdamaian terlebih dahulu karena proses pidananya harus lanjut karena ada dugaan money laundry di Yayasan Novi. Selain money laundry, Firdaus juga menduga adanya perdagangan manusia di rumah yayasan milik Novi di Besti. Firdaus mengaku sebagai warga negara yang baik harus membantu program pemerintah untuk memberantas korupsi, nepotisme, dan hal lainnya yang merugikan negara. Ada juga human trafficking, penjualan manusia atau perdagangan manusia di situ, dugaan ya. Jadi kita harus bongkar ini. Karena ini tugas besar kita sebagai anak bangsa. Dan ini bagian daripada kita mendukung program Pak Prabowo untuk bersih-bersih.
Kecurigaan Firdaus itu bukan tanpa alasan di Besti. Kecurigaan pria yang pernah menjadi kuasa hukum Novi itu bermula ketika Menteri turun tangan mendamaikan Novi dengan pihak Agus. Menurutnya permasalahan remeh-temeh seperti ini cukup ditangani dinas sosial saja katanya. Ya saya bertanya, kok masalah remeh-temeh begini sampai Menteri turun ada apa? Jangan-jangan Yayasan Novi ini jadi sarangnya pencucian uang gitu loh. Kok sampai Menteri turun? Sebenarnya kan masalah ini selesai hanya dengan Dinsos gitu. Dinsos Kota Tangerang. Tapi kenapa sampai Menteri ini mau capek-capek mendamaikan? Korelasinya apa gitu loh? Menurut Firdaus, polemik pendonasi Agus dan Novi berujung damai. Menteri diduga diam-diam menutup-nutupi bahwa ada tindakan ilegal dilakukan rumah yayasan milik Novi dari publik. Kalau ini ada dugaan korupsi ditutupi begini dengan perdamaian lalu kasusnya tutup, besok bagaimana? Gitu loh. Karena ini kan saya menduga ya, ada proses yang ilegal di sini. Tak hanya Novi, Firdaus juga menyinggung perihal Deddy Sumargo yang tak merahasiakan wajah anak ODGJ yang diadopsi Novi yang tayang di podcast miliknya. Ketidaktahuan Densu ini, Firdaus mencurigai bahwa Densu memang belum memiliki legalitas untuk menyiarkan hal tersebut. Saya menyayangkan pihak Novi, Pertiwi Novianti, ya, dia diduga mengeksploitasi anak kecil dengan memajang foto, video yang menarasikan bahwa ini anak orang gila, ya kan? Ini anak orang gila, anak orang yang sedang gangguan jiwa, yang diobati dalam sakit jiwa, hamil lalu diambil oleh dia, tapi anaknya tidak diblur oleh Densu dan Novi Pertiwi Novianti pada saat di podcast Densu. Nah, Densu ini apakah punya izin legalitas untuk menyiarkan hal-hal tersebut? Selama tidak ada delik yang muncul dalam siaran tersebut, kita tidak akan permasalahkan. Tetapi ketika ada unsur delik, anak kecil di bawah umur, ya, yang masih belum mapan menurut saya, dieksploitasi seperti itu. Nah, ini akan kami permasalahkan juga gitu. Ya ampun, laporannya bertubi-tubi deh buat Novi nih. Semoga segera menemukan jalan tengah atas permasalahan yang semakin melebar kemana-mana ini ya. Selanjutnya, kalau tadi Novi yang dilaporkan, sekarang Novi yang melaporkan di Besti. Melaporkan siapa? Kira-kira? Aduh, penasaran, ini dia informasinya. Besti, kasus donasi Agus Salim kini beruntut panjang. Memasuki babak baru, yakni Pratiwi Novianti melaporkan pengacara Alvin Lim ke polisi. Nama Alvin Lim ikut terseret dalam perseteruan panas ini setelah dia muncul tiba-tiba membela Agus di hadapan publik. Gak sampai di situ saja, dia ngotot harus ikut menyelesaikan permasalahan Agus dan Novi tersebut. Di tengah membela Agus untuk mendapatkan kembali uang donasi, Alvin Lim mengeluarkan pernyataan yang kurang pantas mengenai sumber pendapatan Novi. Ia dengan terang-terangan mengatakan kalau penghasilan Novi selama ini diduga berasal dari hasil pekerjaan prostitusi. Selain melaporkan Alvin Lim, Novi juga melaporkan seseorang berinisial RDL. Kira-kira siapa di Besti RDL? Memang kami datang ke sini tujuannya untuk melaporkan inisial RDL dan juga inisial AL. Novi melaporkan Alvin ke polisi karena telah menyinggung ranah pribadinya. Selain itu, dia juga merasa harkat dan martabatnya direndahkan oleh sang pengacara. Atas alasan tersebut, Novi melaporkan Alvin atas dugaan pencemaran nama baik. Bahwa mereka ini telah melakukan pencemaran nama baik yang pertama, selanjutnya merendahkan harkat dan martabat perempuan, terus juga banyak hal, nanti silakan tanya di penyidik ya. Novi mengatakan pernyataan Alvin yang menyinggung pekerjanya itu dengan kata-kata yang tidak pantas sudah melewati batas wajar, dan tuduhan tersebut tak berdasarkan katanya. Alasannya udah kelewatan, sudah sangat keterlaluan, dan jujur ini sangat merugikan nama baik saya pribadi, apalagi saya kan ketua yayasan gitu. Fitnahannya sangat tidak berdasar.
Untuk membuktikan deliknya, pihak Novi telah mengantongi bukti berupa tayangan YouTube milik Alvin. Merujuk pada bukti tersebut, Alvin diduga melanggar Undang-Undang ITE. Buktinya tentu dari akun-akun YouTube mereka yang kemudian dijadikan wadah untuk mengekspos pemberitaan sehingga pemberitaan itu tersiar ya. Pasal yang disangkakan Undang-Undang ITE salah satunya dan yang lainnya. Selain itu, Novi juga akan melaporkan Alvin atas tuduhan pelecehan secara verbal. Kalau kayak gini, Alvin bisa terancam hukuman berlapis di Besti. Salah satunya kami tadi menggunakan pasal pelecehan ya, pelecehan secara verbal. Ada 4 pasal berlapis, betul dalam satu laporan. Mengenai Alvin Lim yang menyangkal ucapannya tersebut, pertanyaan bukan pernyataannya. Pihak Novi merasa hal itu bukan masalah. Yang penting setelah permasalahan tersebut masuk ke ranah hukum bisa dibuktikan dengan fakta yang kuat. Saudara AL menyatakan demikian, di dalam hukum pidana itu ada namanya unsur penyangkalan. Siapa yang kemudian menyebarkan itu hingga tersiar dan kemudian terbentuk opini publik, maka dialah yang wajib membuktikan. Sebelum membuat laporan polisi, pihak Novi telah memperingatkan Alvin. Tapi karena tidak ada itikat baik, pihak Novi akhirnya menempuh jalur hukum di Besti. Tidak ada, kami tidak ada somasi karena memang kami sudah di media kemarin beberapa hari ya, kami bilang kami akan menempuh jalur hukum, tapi tidak ada itikat baik dari AL dan juga RDL untuk datang ke kantor kami maupun ke Teknovi. Karena kejadian ini bukan hanya nama dan image Novi yang jelek di depan publik, tapi anak-anaknya juga jadi sasaran empuk publik. Novi mengatakan kalau anak-anaknya menanyakan apakah benar atau tidak pekerjaannya seperti yang diperbincangkan belakangan ini. Efeknya satu yang paling parah, efeknya adalah kena anak saya. Anak saya jadi ditanya, apa sih pekerjaan mama kamu? Apa sih arti kata pelacur? Gitu, jadi sedih banget dengan tuduhan seperti itu. Jangan kemana-mana dulu nih Besti, karena setelah ini masih ada informasi yang gak kalah heboh, so tetap di Celebrity Press.